Bahkan Pak Jokowi saja yang mengatakan di sini betapa dia kagum dengan negara Malaysia dan juga kecewa dengan keadaan kita. Mengapa kok bisa kalah dengan Malaysia dalam hal ini guys ya. 2,43% berbanding 5 kali lipat di bawah, yaitu kita masih di angka 0,45%. Ini bagaimana solusinya? Belanjawan 2025 fokus sudah pasti diberikan kepada sektor pendidikan. Memetik nukilan penyair WS Rendra, Perdana Menteri memberitahu pendidikan bermutu mampu memberi pencerahan di samping mendambarkan pemikiran kritis. Dengan itu, Kementerian Pendidikan diberi peruntukan RM64.1 bilion, peruntukan tertinggi dalam sejarah. Jadi ruang pembelajaran selesa, selamat untuk anak-anak menimba ilmu. RM2 bilion untuk naik taraf dan penyelenggaraan sekolah seluruh negara. RM1 bilion menyelenggara semua jenis sekolah. RM1 bilion prasarana daif di 543 sekolah, terutama di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, bagi memastikan capaian internet di sekolah desa dan pedalaman, kerajaan bersetuju melaksanakan program ketersambungan infrastruktur jalur lebar talian tetap ke sekolah-sekolah luar bandar dengan peruntukan RM100 juta. Pada tahun hadapan juga, 17 jenis bantuan pendidikan terus disediakan dengan peruntukan RM5.3 bilion yang merangkumi bantuan makanan asrama sebanyak RM2 bilion dan hampir RM800 juta bantuan awal persekolahan disediakan kepada semua 5.2 juta murid tahun 1 hingga tingkatan 5 tanpa mengira pendapatan ibu bapa. Padahal pendidikan di Malaysia itu sudah sangat baik guys, tapi selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Nah, hal inilah yang membuat banyak orang salut. Saya juga guys ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi, ada banyak orang-orang Indonesia yang memilih kuliah ke Malaysia karena selalu meningkatkan level taraf pendidikannya guys ya. Ini buktinya ya bahwa sekarang sektor pendidikan terima ringgit Malaysia 64,1 bilion ya guys ya, tertinggi dalam sejarah. Tidak masalah kalau itu realisasinya terhadap kehidupan, terhadap pendidikan di negara itu menjadi meningkat, itu tidak masalah guys. Walaupun harus meningkatkan nilai budgetnya, tapi asal dengan syarat sebanding dengan pendidikan yang didapat saat ini ya, meningkat budgetnya dan juga meningkat pula kualitas pendidikannya guys ya. Saya tak tahu ya, untuk kedepannya pendidikan Malaysia ini mungkin dapat berimbang dengan Singapura ya. Nah, hal macam inilah yang sering saya ingin cari tahu karena banyak orang yang komen di kolom komentar tentang pendidikan di Malaysia itu budgetnya sedang naik dan tertinggi di dalam sejarah. Nah, untuk itulah karena dasar penasaran saya ingin melihat, menelusuri langsung. Rupanya iya guys. Dan hal ini langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang saat ini sedang berada di Indonesia guys ya. Salut saya ya. Dan hal senada juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Budget ya untuk pendidikan ini selalu naik setiap tahun. Tapi kok level pendidikannya kok tidak naik guys. Tidak seperti Malaysia. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Jauh sekali. Saya minggu ini akan merapatkan ini dan mengambil kebijakan policy untuk mengejar angka yang masih 0,45% ini. Nggak tahu anggarannya akan didapat dari mana, tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis.
Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43. Angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali? Lima kali lebih rendah kita dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan. Bukan negara maju, belum negara dibandingin dengan negara maju. Sekali lagi, saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya, pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita. Tapi apapun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan, dan itu akan menjadi kunci. Pembiayaan, pendidikan, dan riset tetap terus harus diupayakan seoptimal mungkin, bukan hanya dari APBN dan APBD, tapi juga pemanfaatan dana abadi yang kita miliki. Termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund. Ini juga penting. Kalau kita lihat APBN untuk pendidikan dari 2009 sampai 2024, berarti 15 tahun, mencapai 6.400 triliun. Dana abadi LPDP pada saat dibuka 1 triliun. Sekarang sudah mencapai, di 2023 kemarin sudah mencapai 139 triliun. Dan jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal LPDP dibuka. Tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang. Bahkan Pak Jokowi saja yang mengatakan di sini betapa dia kagum dengan negara Malaysia dan juga kecewa dengan keadaan kita, mengapa kok bisa kalah dengan Malaysia dalam hal ini, guys ya. Rasio untuk S1 S2 di Malaysia itu rupanya berbanding seluruh penduduknya itu ada di angka 2,43%. Sementara di Indonesia itu rasionya ada di 0,45. Nah ini guys, SDM lagi-lagi dibahas oleh Pak Jokowi. Karena memang betul guys ya, kalau kita memiliki sumber daya alam yang begitu kaya dan melimpah, tapi kalau SDM-nya tidak berkualitas, semua tidak akan ada artinya. Karena SDA kita akan dimanfaatkan oleh orang asing. Itu fakta guys. Untuk itu, perlu ya, apa yang dikatakan Pak Jokowi tidak ada salahnya. Itu benar. Untuk meningkatkan level kualitas SDM, meningkatkan level pendidikan kita, tentu ini harus dirundingkan lagi. Kalau perlu ya kita bawa juga ya orang-orang atau orang-orang besar dari Malaysia untuk bagaimana bisa mencapai di angka itu. Rasio S2 dan S3 di Malaysia mencapai 2,43% berbanding 5 kali lipat di bawah, yaitu kita masih di angka 0,45%. Ini bagaimana solusinya? Tentu harus ada jalan terbaik perundingan untuk mendapatkan penyelesaian demi masa depan bangsa ini, guys. SDM lagi-lagi hal yang paling diutamakan. Nih guys, dapat dari apa namanya, macam ini dari apa ya? Dari kerajaan kah atau pendidikan? Kementerian Pendidikan. Jadi itu pustaka tu. Pustaka. Itu dia punya pembekal. Oh. Tapi dia benda Kementerian Pelajaran, KPM. Kementerian Pelajaran. Ada voucher untuk ujian buku. Jadi yang dapat tu dari darjah 4, 5, 6 dan sekolah menengah.
API belum dapat lagi. Ya. Kalau yang untuk darjah kalau untuk ni sekolah kebangsaan ni darjah 4, 5, 6 tu dapat RM50. Kalau yang sekolah menengah tu 80 ke 100 saya lupa. Iyalah kot. Ya, hari tu kan ayah buat tu kan online tu. Ni dah sampai yang APIS punya ya guys. Tapi kalau API yang Asraf yang sekolah menengah tu belum lagi. Dah. Ini ya guys, ni saya baru nak buka. APIS belum buka lagi APIS. APIS ada training hari ini. Jadi saya nak buka ni. Buka dulu. Ini apa benda dia? Ini apa benda ya? Dalamnya ada pensel, ada Iya ke? Oh, perlengkapan sekolah ya. Ni dia. Oh, ada buku juga. Ini dia. Kertas percubaan. Oh, dia dapat dari ni dapat ni. Ya. Bahasa Melayu. Aduh. Bahasa Melayu. Oh, Bahasa Inggris. cetak gitu ya. Matematik. Ya. dari dia Secara baru baik. lepas tu apa ni? Reka bentuk dan sains. Jadi banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 buku. Ada 6 buku yang saya. Ini kita nak buka yang ni. Oh, ada lagi. Ini ada lagi. Ini ya. Kurikulum standar sekolah. Itu kurikulum. Kita nak buka ini. Dia dibungkus macam ni kan ini. Dia dibungkus alah. Ni blur ni. Dibungkus pakai kertas. Oh. Ya Allah, buku perempuan dia. Ini perempuan punya ni, tapi anak saya lelaki ya, dapat buku ni. Dua pensel ya kan, dua pensel. Oh, pensilnya tu hitam. Pensil itu hitam ni. Hitam. Ni. Mana pula tak ada. Saya cek sudah nak. Kalau saya cek data semua tidak habis. 2 ada 3 jam. Dapatnya macam ni lah. Kita tak ada lagi dah. Kita wajib iri guys. Kita wajib iri tapi jangan marah. Iri dalam artian hal yang positif guys ya. Mengapa mereka bisa? Mengapa di Malaysia level pendidikan mereka itu sudah sangat tinggi? Mengapa kita belum mencapai di level itu? Dan rasa iri kita itu bukanlah sesuatu hal yang kita katakan kepada orang lain sebagai ujaran kebencian kita, sebagai rasa dengki kita. Tidak begitu ya, tapi iri dalam hal ingin mengejar ketertinggalan tersebut ya guys ya. Iri bukan marah, iri hal yang positif untuk mencapai level pendidikan kita yang tidak kalah dari tetangga-tetangga kita saat ini. Karena memang diakui guys, tidak ada satu orang pun yang dapat membantah level pendidikan kita masih sangat kurang berbanding dengan negara tetangga-tetangga kita yang ada. Nah, saat ini kita bahas di Malaysia, bagaimana tingkat kepedulian dari kerajaan yang memberi secara percuma atau free alat tulis, buku membaca, buku cetak, dan semuanya. Intinya perlengkapan sekolah diberikan langsung kepada murid ya guys ya, dalam bentuk pengiriman paket macam ini ya guys ya. Nah, ini wujud dari keseriusan ya, dan juga rasa peduli mereka untuk pendidikan di dalam negeri mereka sendiri guys. Agar apa? Agar tidak bisa dijatuhkan oleh negara lain, karena negara yang mana SDM-nya adalah level orang yang berpendidikan tinggi, otomatis dia tidak akan bisa digara-garahin ya, atau dimain-mainkan oleh negara lainnya guys ya. Jika Malaysia sudah berada di level itu, kita sampai level apa guys? Kita udah di mana masa itu? Untuk next election dia, I think so.
kakak saya ini. Selection dia. I think so. Pak Presiden, ini gambarnya Pak. Tahun 2018. Oh ya. Oh ya. Baru nih, Masa saya baru keluar baru pada 2018. Nih, kebetulan bertiga gitu. Sudah lihat kan bagaimana kemesraan antara pemimpin-pemimpin negara kita. Sudah tengok kan ya. Dan adapun kebencian itu ditabur, bibit-bibit kemarahan di dalam media sosial itu hanya berada di ruang lingkup lingkaran media sosial saja guys, tidak sampai keluar, yang mana nyatanya hubungan kedua negara antara Indonesia dan Malaysia itu baik-baik saja, bukan hanya masyarakatnya guys, namun kedua pemimpinnya. Kita dapat melihat dari video ini ya, kemesraan mereka ya, dan ini hubungannya jauh lebih tinggi daripada teman nih guys ya, yaitu adalah saudara. Dan Pak Prabowo Subianto, presiden terpilih ya guys ya 2024-2029, mengatakan di video ini bahwa Anwar Ibrahim adalah kakak saya atau abang saya. Anwar Ibrahim abang saya. Nah, apalagi guys ya yang perlu kita buktikan tentang persaudaraan kita kedua negara ya. Semoga kedepannya transisi Indonesia saat ini dari Presiden Pak Joko Widodo kepada Presiden Pak Prabowo Subianto ya, ini lebih mempererat lagi hubungan kedua negara antara Malaysia dan Indonesia dan menghasilkan banyak kerjasama, hubungan yang lebih erat lagi ya, termasuk itu ekspor impor dan juga pendidikan, dan kerjasama ini terjalin lebih erat lagi guys ya, diutamakan di bidang pendidikan ya, agar kita tuh tidak tertinggal lah, sedikit dapat mengimbangi, oke juga lah, tapi tak perlu terlalu jauh ya guys ya. Tapi juga tak masalah karena orang Indonesia pun masih bisa juga berkuliah di Malaysia ya, tak perlulah jauh-jauh kuliah sampai ke Eropa sana. Di Malaysia pun sudah bagus lah kualitasnya ya, setara juga dengan kualitas yang ada di Eropa sana. Dan bila mereka sudah pulang nanti ke Indonesia, dapat membangun juga bangsa atau negara Indonesia ini menjadi lebih baik ya. Karena memang Pak Prabowo juga ada banyak membawa orang-orang yang hebat, orang-orang Indonesia yang hebat di luar negeri, yang kuliah di luar negeri, itu dibawa lagi, ditarik lagi ke Indonesia untuk membangun negeri ini. Semoga jauh lebih baik lagi antara Indonesia dan Malaysia, dan saling sama-sama membangun dan mensejahterakan ASEAN ini guys. Baik, demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan, dan aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.